terakhir mohon untuk jemaah yang masih di luar untuk sudah masuk ke dalam dan merapatkan shopnya yang duduk di belakang untuk dapat isi shop yang di depan, karena banyak keutamaan bagi jemaah yang mengisi shop di depan. Dan kami ingatkan kembali selama khotib menyampaikan khutbahnya agar dapat menyimak dengan baik tanpa berbicara sendiri ataupun bermain HP, gadget yang lainnya. Dan mohon kepada jamaah yang berada amal untuk dapat menghindarkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Para jemaah sekalian yang semoga senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur kepada Allah atas setiap limpahan nikmat yang masih kita terima sampai detik ini, baik itu nikmat yang berhubungan dengan agama kita seperti nikmat iman, Islam, hidayah dan lain sebagainya, dan juga nikmat yang berhubungan dengan dunia kita, baik itu nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan juga nikmat keamanan. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla,
cita-cita tertinggi setiap orang mukmin pastilah sama. Mereka ingin masuk ke dalam surga yang paling tinggi. Mereka ingin mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan sejati, abadi di sana, dan juga selamat dari neraka jahanam, selamat dari azab yang sangat pedih, yang tidak akan pernah bisa kita bayangkan seberapa pedih azab yang ada di sana. Namun ternyata para jemaah sekalian, cita-cita ini, cita-cita yang agung, tentunya akan memiliki banyak tantangan di sana, membutuhkan perjuangan dari kita sebagai orang yang ingin menggapainya. Maka kalau kita bagi secara umum, tantangan itu bisa kita bagi dua. Yang pertama, tantangan itu adalah karakter diri kita sendiri atau karakter internal kita. Sementara yang kedua, tantangannya itu adalah tantangan tabiat kehidupan atau tantangan eksternal kita. Adapun yang pertama, yang dimaksud dengan tantangan yang berhubungan dengan karakter jiwa, maksudnya apa? Jadi para jemaah, secara kodrat, secara fitrah atau bawaan penciptaan manusia, Allah menciptakan jiwa manusia dalam keadaan ammaratum bisu'i. Sebagaimana firman-Nya, innan nafsa la'ammaratum bisu'i. Sesungguhnya jiwa itu cenderung mengajak kepada keburukan. Sementara surga itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang baik. Maksudnya adalah orang-orang yang taat kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintah dan juga meninggalkan larangan. Sementara ternyata karakter bawaan jiwa adalah ammaratum bisu'i, mengajak kepada keburukan. Jadi berbanding terbalik sebetulnya dengan cita-cita yang ingin digapai oleh orang mukmin. Kemudian yang kedua adalah karakter kehidupan, bahwa hidup ini tidak berlaku, tidak berjalan sesuai dengan kemauan kita, tidak. Juga tidak akan berhenti hanya karena kita tidak menginginkannya, enggak. Kehidupan ini berjalan sesuai dengan pengaturan Allah, sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, dan kehidupan itu diciptakan dalam keadaan berpasang-pasangan. Maka ada kalanya seseorang itu semangat, ada kalanya seseorang itu dia akan bosan. Ada kalanya dia bahagia dan ada kalanya dia bersedih. Ada kalanya dia mengetahui, ada kalanya dia bodoh. Dan begitulah hakikat keadaan hidup. Kemudian juga para jemaah sekalian, karakter kehidupan juga dia tidak abadi, dia akan berganti. Dia tidak statis, dia akan berubah-ubah. Sebagaimana firman Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan itulah hari-hari dipergulirkan oleh Allah di antara manusia. Maka kalau saat ini kita merasa semangat melaksanakan suatu ibadah, yakinlah suatu saat nanti kita akan digoda dengan rasa malas. Kalau saat ini kita serba tahu dalam suatu hal, maka yakinlah kita akan berjumpa dengan keadaan di mana kita akan merasa bodoh dan tidak mengetahuinya, dan itu akan terus berputar seperti itu. Maka saat kita bahagia, barangkali esok kita harus menghadapi bagaimana rasanya sedih. Saat ini kita berkecukupan, bisa jadi suatu saat nanti kita akan diuji dengan kekurangan. Itu yang dimaksud dengan karakter kehidupan. Maka para jemaah sekalian, terkait dengan tantangan yang pertama, bahwa ternyata untuk bisa mendapatkan surga, untuk bisa menghadapkan kenikmatan yang abadi, sebelum kita berhadapan dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, lingkungan hidup kita, ternyata ada yang juga sulit untuk kita hadapi, yaitu jiwa kita sendiri. Orang yang bisa masuk surga adalah orang yang menjaga solatnya. Ternyata jiwa itu tidak menyukai solat pada hakikatnya, karena jiwa dia termotivasi untuk solat karena dia punya keinginan, dia ingin pahala dari Allah berupa surga, dan dia juga ada rasa takut. Dia ada rasa takut kalau dia tidak sholat maka dia akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla, dan juga jiwa tertuntut untuk membuktikan cintanya kepada Allah, ya dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan perintahnya. Seandainya tidak ada tuntutan sholat, maka manusia akan kembali kepada hukum asal. Manusia enggan untuk melaksanakan sholat.
Ini karakter jiwa. Makanya di dalam Al-Quran Allah menyebutkan beberapa karakter-karakter buruk yang melekat kepada jiwa, di mana itu bukan menjadi pemakluman. Itu tidak boleh menjadi dalih, tidak boleh menjadi alasan, tapi itu menjadi suatu tantangan yang wajib kita hadapi dengan ilmu. Misalnya di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang manusia zaluman jahula. Manusia itu zalim, manusia itu bodoh. Manusia itu kalau dia tidak mengerti ilmunya, dia tidak akan menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Waktu tidak sesuai dengan waktunya, kadar tidak sesuai dengan kadarnya. Hukum asalnya manusia seperti itu, zaluma. Dia baru mengerti apa itu adil, bagaimana cara mewujudkan keadilan dalam segala hal setelah dia belajar, setelah dia dibimbing oleh Allah melalui wahyu. Kemudian juga jahula. Tidak ada satupun manusia yang lahir dalam keadaan dia faham ilmu, dia mengerti bagaimana caranya sholat, dia mengerti bagaimana cara berakidah yang benar, cara mentauhidkan Allah. Tidak ada satupun. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling agung yang pernah diciptakan oleh manusia, oleh Allah Azza wa Jalla, Allah menyebutkan dalam surat Ad-Duha, wa wajadaka dhallan fahada, dan dia Allah mendapati engkau wahai Muhammad dalam keadaan dhalla, dalam keadaan sesat, artinya dalam keadaan bodoh, tidak mengerti, tidak paham bagaimana sebetulnya cara mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Makanya diturunkan Al-Quran kepada beliau, makanya ada wahyu yang diajarkan kepada Rasulullah SAW, karena beliau pun sama dengan umumnya manusia, lahir dalam keadaan jahula. Maka kita pun sama, sampai kapanpun mustahil kita bisa mengerti sesuatu, entah urusan agama atau urusan duniawi, kecuali dengan kita belajar, ta'allum. Makanya Rasulullah SAW bersabda, al-ilmu bit-ta'allum wal-hilmu bit-tahallum. Ilmu hanya bisa didapatkan dengan proses belajar, dan kelemah lembutan itu hanya bisa digapai dengan melatih diri santun dan juga berlemah lembut. Kalau tidak seperti itu, maka manusia dia hanya akan berada di dalam tabiat kodratnya, bawaan lahirnya. Dia bodoh dan dia juga tergesa-gesa, kurang kesantunannya. Misalkan dalam ayat yang lain Allah menyebutkan bahwa manusia itu kafar, orang yang sangat ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Dan itu terbukti jika manusia diberikan sejuta nikmat, kemudian diberikan satu saja sesuatu yang menghantam jiwanya, ada sesuatu yang pahit yang menghantam dadanya, maka dia akan fokus kepada satu noktah ini, satu titik ini aja, seolah-olah dia tidak pernah mendapatkan nikmat dari Allah sama sekali. Maka dia akan berkeluh kesah, maka dia akan merasa seolah-olah dia adalah orang yang paling menderita sedunia, padahal nikmat yang sudah dia dapatkan dari Allah itu begitu besar. Itu karakter manusia, memang seperti itu. Maka kalau dia tidak belajar, tidak melatih diri untuk bersyukur kepada Allah, maka dia akan tetap pada kodratnya, bawaan penciptaannya. Dia itu kafar, mudah melupakan kebaikan-kebaikan. Jangankan kebaikan manusia yang memang banyak kurangnya, kebaikan Allah saja itu dengan mudahnya akan dilupakan oleh manusia. Makanya Allah mengancam, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka nikmatku akan aku tambah untuk kalian. Tapi jika kalian kufur, artinya melupakan, mengingkari nikmat yang sudah Allah berikan kepada dia, maka azab Allah itu sangat pedih. Manusia diancam agar dia mau bersyukur. Kenapa? Karena bawaan manusia, kalau dia tidak disadarkan, dia akan terus pada karakter bawaan penciptaannya, mudah melupakan kebaikan dan tidak bersyukur. Bukan hanya kita, tapi ini berbicara tentang sifat dasar manusia, entah manusia di zaman dahulu ataukah manusia nanti yang akan diciptakan belakangan, itu sama. Kewajiban kita adalah kita mesti keluar dari karakter-karakter buruk yang Allah tanamkan bersama penciptaan kita, bukan menjadi pemakluman. Jadi enggak boleh kita berdalih, saya sifatnya seperti ini, kasar kepada orang, mohon dimaklumi karena saya berasal dari
suku A, B, C, D misal, dan saya dari kecil pun karakternya sudah nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena buruk tetaplah buruk, entah di bawah lahir atau sifatnya baru terbentuk karena perjalanan hidup kita. Karena manusia diperintahkan oleh Allah untuk membentuk dirinya. Sebagaimana fisik kita itu terbentuk dengan perawatan, terbentuk dengan perencanaan, gizinya apa, pola hidup, pola makannya seperti apa, jiwa pun sama, para ikhwah sekalian, seperti itu. Sebagaimana fisik, kalau dia terlalu banyak makan makanan tertentu yang buruk, mungkin kolesterolnya naik, atau mungkin tekanan darahnya menjadi tinggi, atau mungkin gula darahnya tinggi, sehingga nanti akan terdampak negatif terhadap kesehatan tubuhnya. Jiwa juga sama. Kalau dia banyak membaca sesuatu yang tidak berguna, yang seharusnya dia membaca firman Allah, membaca hadis Rasulullah, membaca ilmu yang dijelaskan oleh para ulama yang benar, tapi dia malah membaca hal ini dan itu, maka itulah perusak jiwa sebetulnya. Akidahnya menjadi kacau, keyakinannya menjadi ancur-ancuran, dia tidak punya semangat ibadah dan seterusnya, jiwanya rusak. Bukan semata-mata itu adalah takdir. Karena sebagaimana kita ingin kenyang, maka kita mesti makan dulu dan ada usaha. Sama, kita pun kalau ingin menjadi baik, maka tidak bisa kita hanya mengandalkan, oh mungkin takdir saya seperti ini, nggak bisa. Kita harus memposisikan jiwa kita sebagaimana fisik kita. Fisik dirawat, fisik dijaga, jiwa juga sama. Asalnya buruk, maka dia mesti dibimbing agar menjadi apa? Mutmainnah, itminan, tentram, di atas keimanan, di atas ketakwaan. Dan masih banyak dalam ayat yang lain, misalkan Allah berfirman, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya jiwa itu diciptakan dalam keadaan halu'a. Apa itu halu'a? Halu'a artinya berkeluh kesah. Halu'a artinya adalah kikir. Kenapa manusia diciptakan dalam keadaan seperti itu? Atau kenapa manusia itu kok kikir dan berkeluh kesah? Karena memang secara kodratnya, fitrahnya, bawaan penciptaannya, manusia diciptakan dalam keadaan memiliki jiwa emosi yang tidak stabil, jiwanya berubah-ubah. Makanya Allah juga bersumpah dalam salah satu ayatnya bahwa jiwa itu adalah lawamah, kasratut talawum artinya. Karena sifat jiwa secara umum ada tiga, mutmainnah, lawamah, ammaratun bisu'i. Nah, lawamah artinya dia tidak konsisten dalam satu keadaan. Kadang dia mencela dirinya sendiri karena dia tidak melakukan kebaikan, kadang dia mencela dirinya sendiri karena dia tidak melakukan keburukan. Dia merasa menyesal kenapa dia hanya mencuri 1 juta saja padahal dia bisa mencuri 20 juta. Dia mencela dirinya. Ada juga orang dia menyesal kenapa dia hanya sedekah 10 juta padahal bisa sedekah 100 juta. Itu artinya kasratut talawum, lawamah. Maka jiwa diciptakan dalam keadaan halua, kesabarannya itu sangat minim sekali. Kemudian dia dalam keadaan rakus. Maka saking kurang sabarnya dia ketika dia dihantam dengan sesuatu yang menyakitkan, dia akan berkeluh kesah. Sebagaimana firman Allah, idza massahu syarru jazua. Manusia kalau dia ditimpa sesuatu yang buruk, musibah, maka dia jazua, dia berkeluh kesah. Dan bisa kita lihat saat ini, orang membuat status kesedihannya di WhatsApp misalkan, atau di media, atau di podcast, di mana-mana, seolah-olah dia tidak pernah mendapatkan nikmat. Dia segampang itu melupakan jejak nikmat yang sudah dia dapatkan sekian lama, hanya karena pada momen tertentu dia sedang ada rasa sakit di hatinya, sedang ada rasa sedih, sedang ada rasa kecewa. Padahal seandainya dia tahu karakter kehidupan, esok atau lusa kecewa itu akan diubah oleh Allah dengan hal yang lain. Hari ini sedih, mustahil ada manusia hanya tahu kesedihan sepanjang hidupnya. Mustahil seperti itu, karena itu bukan karakter kehidupan. Karena karakter hidup, Allah pasti akan mempergulirkan di antara manusia. Karakter hidup itu berpasang-pasangan. Ada matahari, ada bulan, ada siang, ada malam, ada sedih, ada senang. Dan begitulah dari dulu sampai nanti hari kiamat tidak akan pernah berubah. Maka kewajiban kita, selain kita mengetahui karakter diri kita, supaya kita bisa berusaha, bermujahadah, berjuang, berjihad untuk melawan sifat buruk itu, kita pun wajib tahu karakter kehidupan seperti apa, agar kita punya kesabaran untuk menanti perubahan.
Jangan sampai kita habiskan kekecewaan itu di hari itu saja, di momentum itu saja. Mentang-mentang saat ini kita merasa hati kita sedang dikecewakan, seolah-olah menjadi benar kalau kita meluapkan semua kekecewaan itu pada saat itu. Seolah-olah tidak akan pernah berubah keadaannya, seolah-olah rasa pahit itu tidak akan pernah hilang dari hatinya. Itu mustahil. Orang seperti itu berarti dia tidak tahu karakter kehidupan. Kenapa? Karena memang manusia juga dalam ayat yang lain disebutkan ajula, manusia itu tergesa-gesa. Manusia itu kalau dia menginginkan bahagia, maka dia merasa harus mengatur Allah, harus detik ini juga saya bahagia. Kalau saat ini dia kecewa, maka seolah-olah dia punya hak untuk mengatur Allah. Kekecewaan itu mesti diganti pada waktu itu juga dengan kesenangan. Padahal yang paling tahu itu adalah Allah. Allah Maha tahu sementara kita itu bodoh. Allah mengetahui secara keseluruhan sementara kita mengetahui sebagian. Allah mengetahui perkara gaib sebelum itu terjadi, sementara kita hanya tahu sebahagian kecil setelah itu terjadi. Maka percayakan kepada Allah Azza wa Jalla. Perubahan nanti seperti apa? Yang penting kewajiban kita adalah yakin segala sesuatu dipergulirkan oleh Allah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan itulah hari dipergulirkan oleh Allah di antara manusia. Yang penting kita juga yakin bukan hanya kita yang mendapatkan keadaan yang berubah-ubah dan berganti-ganti, yang lain pun sama, karena Allah berfirman wa min kulli syai' khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun, dan segala sesuatu kami ciptakan dalam keadaan berpasang-pasangan agar apa? Agar kalian mengambil pelajaran, agar kalian ingat di sana ada Allah yang Maha pengatur segala sesuatu. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Terakhir para jemaah sekalian, untuk menghadapi karakter jiwa, maka kewajiban kita adalah tazkiyatun nufus, yang maksudnya adalah membersihkan jiwa dan mengembangkan jiwa. Membersihkan berarti membersihkan dari kesyirikan, membersihkan dari kedurhakaan, membersihkan dari akhlak yang buruk. Adapun mengembangkan artinya mengembangkan dengan tauhid, mengembangkan dengan ketaatan, mengembangkan dengan akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Adapun menghadapi karakter kehidupan di mana dia diciptakan dalam keadaan berpasang-pasangan dan dia bergonta-ganti, bukan mengikuti keinginan kita, maka hanya kesabaran yang bisa kita pergunakan untuk menghadapi realita kehidupan itu seperti apa. Sabar artinya adalah kita menahan diri untuk tetap taat. Sabar menahan diri agar kita tidak terjatuh kepada maksiat, dan sabar agar kita tidak marah atas keputusan Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wal إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله